Jadi kalau kita mau jujur, kalau rakyat itu berkehendak Jakarta maju makmur, hanya Ahok pilihannya. Kita objektif. Oh, Ahok pernah dihukum 2 tahun karena penistaan agama. Itu pret Belgedes bagi saya. Karena Ahok dikorbankan. Penistaan agama yang katanya dituduhkan di Ahok itu benar-benar adalah manipulasi hukum yang terjadi pada waktu itu. Ahok hanya mengutip apa yang dikatakan oleh Gus Dur dan kemudian dipotong oleh Buniyani yang konon katanya Buniyani belakangan ngaku yang motong orang Gerindra. Ini kata Buniyani. Itu yang saya katakan. Saya berpolitik kan bukan mau dapat jabatan. Saya kan dari awal jelas saya masuk politik untuk menjadi showcase, mempertontonkan bisnis model saya dari seorang pemimpin gitu. Lu mau jadi paling tinggi harus melayani paling banyak. Nah, ketika kita mengedukasi rakyat, melayani rakyat harus terjun kalpun, kita selalu percaya kok amanah-amanah. Kita percaya kekuasaan Tuhan yang kasih. Kalau Tuhan memang mengatakan saya tidak jadi pejabat lagi, minimal saya meninggalkan sebuah model, bisnis model nih. Pejabat itu harus apa sih gitu. Nah itu ya saya punya niat masuk politik ya gitu. Nah ketika orang ngancam saya tidak jadi pejabat lagi ya saya pikir yang penting tujuan saya tercapai dong. Kalau mau jadi kaya saya bisa kerja sama orang. Mungkin nggak sih terjadi pertarungan ulang Anies Baswedan versus Ahok dalam Pilgub DKI 2024? Ahok sendiri namanya sangat percaya diri untuk maju sebagai petarung dalam Pilgub 2024 ini. Ahok menyatakan pertandingan ulang antara dia dengan Anies akan menjadi sebuah pertandingan menarik. Dia bahkan tak khawatir kalau pihak Anies nantinya akan mengangkat isu politik identitas. Kita mungkin bisa berharap bahwa penduduk Jakarta lebih rasional dibandingkan daerah-daerah lainnya. Tapi pengalaman Pilgub DKI 2016-2017 menunjukkan harapan itu tak sepenuhnya berlaku. Akan kembali beredar konten-konten tidak masuk akal seperti jangan mensolati jenazah pendukung Ahok karena pendukung Ahok adalah pengkhianat Islam. Dan itu bisa kembali memecah belah Jakarta atau bahkan Indonesia. Hari demi hari nanti kita bukan saja akan menyaksikan serangan terhadap Ahok, tapi juga serangan terhadap Kristen dan juga serangan terhadap kaum Tionghoa. Kita kalau mau menyelesaikan masalah bangsa ini yang keberagaman ini bukan diem kabur gitu loh. Ya udah kita mesti tes. Justru sekarang yang terjadi kalau bisa kita mesti lihat dong. Justru kalau bisa rematch sama Pak Anies lebih menarik. Wow. Supaya mengukur sampai di mana bangsa ini setelah naik levelnya untuk menuju Bhinneka Tunggal Ika gitu loh. Jadi Pak Ahok mau rematch lagi dengan Pak Anies? Bukan. Maksud saya itu kalau Anda mengatakan bahwa ini akan takut ribut gitu loh. Kalau takut ribut ya paling cocok ya rematch dong untuk mengukur supaya apel dengan buah apel bandingnya gitu. Cuman mau udah pede? Bukan soal pede nggak pede, kalau kita pengen demi untuk bangsa ini menilai, kalau bisa ikut menarik menurut saya untuk mengukur kan, apakah terjadi lagi demo yang besar atau terjadi lagi pasang tulisan di mana-mana kan, kita itu menarik gitu loh untuk mengukur. Nanti 100 tahun merdeka masih persoalan ini diumpetin gitu. Pilpres kemudian turun kelas ke Pilgub dengan waktu yang cukup pendek, itu stigma itu akan lekat loh mas. Gini soal turun kelas, memang ada yang setara sama Pilpres. Nggak ada. Kembali ke kampus, kalau cara pandangnya begitu, diturun kelas. Pak Prabowo dari presiden terpilih menjadi menteri turun kelas. Pak Muhaimin dari Sawapres menjadi ketua PKB turun kelas. Kalau cara pandangnya begitu semua turun kelas. Itu cara pandang yang keliru. Itu menganggap capres adalah posisi. Pilpres itu posisi, bukan. Pilpres itu kompetisi. Dan kompetisi itu ada awalnya, ada akhirnya. Bener kan? Kata gue juga apa? Suatu saat pasti akan ada butuhnya lagi. Kemarin sok-sokan ngerendahin Bapak Prabowo dengan menilai 11/100. Kemarin juga bilang bahwa Prabowo itu tidak tahan menjadi oposisi. Sekarang apa? Sekarang minta dukungan. Anies Baswedan menyatakan siap bertemu dengan Prabowo Subianto jelang Pilkada Jakarta 2024. Menurut Anies Baswedan, pertemuan dengan Prabowo Subianto ini guna membangun komunikasi politik jelang Pilkada Jakarta 2024. Kalau saya saran aja ya Bapak Prabowo, jangan dikasih hati lagi.
Karena yang satu ini beda, seperti kacang lupa kulitnya. Tidak ada rasa terima kasihnya Pak. Ya, jangan dikasih hati lagi. Kok Ahok membuat kok Ahok merasa kalau sekarang dikasih jabatan gubernur sudah lebih siap. Kenapa waktu itu bilang saya sudah lebih siap jadi gubernur? Iya dong. Anda pernah nggak kuliah S3 di Makobrimob? Ini jebolan Makobrimob, bos. Itu kok aku serius nanya, jebolan Makobrimob itu menurut Ahok menaikkan harga, bukan justru menurunkan? Saya nggak bicara harga. Kalau harga sebenarnya kekuasaan Tuhan kasih orang milih itu. Yang saya maksud, Anda di dalam itu belajar menguasai diri. Karena yang paling penting pun, penguasaan diri itu melebihi orang yang menaklukkan kota. Jadi kalau kamu jadi jenderal hebat, bisa menaklukkan satu kota, itu kalah dengan orang yang bisa menguasai diri. Nah, itu kelemahan saya kasih contoh kan. Kalau dulu dia bilang ini bukan teh air putih, gue ajak lu ribut. Berjam-jam tuh, ngabisin waktu gitu. Kalau sekarang saya cuma sekian. Karena di dalam tuh saya belajar. Dan kemudian? Nah, itu jadi satu, saya bilang kan. Saya jadi belajar banyak di dalam. Banyak orang tanya, kalau dunia bisa diputar balik, kamu mau nggak kalau bisa menghindari? Kan biasa film-film kan gitu kan, waktu gitu kan, putar, lalu kita supaya menghindari itu. Anda bisa jadi gubernur, tapi Anda juga tidak masuk ke tahanan. Itu yang saya maksud, saya bilang, saya pilih tetap sama. Kenapa? Karena saya akan jauh lebih siap jadi apapun ketika saya bisa menguasai diri saya. Dan apakah memang... Itu yang saya maksudnya. Dan ketika mengatakan itu berarti siap, kalau kita bicara konteks politik hari-hari ini, yang di depan mata kan pilkada serentak. Termasuk juga kesiapan untuk maju ke salah satu pilkada, apakah Jakarta atau apapun. Saya masih tetap politisi ya. Sebagai kader politik, di tugas manapun bisa. Tapi sebagai teman Ibu Mega, saya pasti bilang dong, Bu, saya nggak boleh gitu. Kalau saya berharap sih memang Mas Anies biar gak ikut lah. Ribet itu kalau ada Mas Anies. Nanti kalau kalah teriak-teriak curang ya. Kemudian nanti kalau kalah itu demo berjilid-jilid. Dan jika kalah nanti kemudian menyalahkan KPU, menyalahkan DKPP, menyalahkan Bawaslu ya, menyalahkan Pak Jokowi, menyalahkan Pak Prabowo. Dan ujung-ujungnya demo berjilid-jilid begitu ya. Kita punya rekam jejak Mas Anies di Jakarta itu kelihatan yang penting beda dengan pemerintah pusat. Ketika Mas Anies Baswedan menjadi gubernur DKJ 5 tahun mulai tahun 2017 sampai 2022 itu menunjukkan Mas Anies itu kelihatan balik loh. Yang penting itu beda pendapat dengan pemerintah pusat, dan ini tidak menguntungkan Indonesia, terutama adalah Jakarta. Apalagi kita punya pengalaman di tahun 2017 ketika Mas Anies menggunakan diksi rasis ya, yang mengatakan kemenangan Mas Anies di Jakarta adalah kemenangan pribumi. Dan pernyataan itu ya tentu ditujukan kepada Mas Ahok yang karena ini tidak menguntungkan bangsa dan negara. Siapapun calon presiden, calon wakil presiden, calon gubernur, wakil gubernur, meskipun latar belakangnya memang bukan dari pribumi, jikalau mereka sudah warga negara Indonesia maka kita anggap sebagai anak bangsa. Tetapi pernyataan Mas Anies yang kemudian mengatakan bahwa kemenangan Mas Anies di DKJ adalah kemenangan pribumi, ini seolah-olah Mas Anies mengatakan bahwa Mas Anies pribumi, kemudian Mas Ahok bukan pribumi. Saya contohkan Jawa Barat itu kosong Pak untuk guru pendidikan agama Kristen. Banten sampai hari ini gurunya semua yang agama Kristen itu Pak, semua volunteer tanpa gaji Pak. Satu daerah di Cianjur, daerah Kristen itu anak-anaknya 100%, hampir 90 sampai 100% Kristen. Tidak diizinkan guru agama yang beragama Kristen ataupun ASN beragama Kristen untuk mengajar. Jangan sampai gereja itu banyak mengalami persekusi, jangan sampai pendidikan juga begitu Pak. Seperti ada penahanan atau pembatasan di provinsi-provinsi tertentu. Saya kasih contoh Depok itu Pak. Depok sampai hari ini satu formasi pun tidak dimunculkan. Itu orang Batak banyak di sana Pak. Bekasi 1.500 formasi kemarin itu, tidak satu pun orang Kristen Pak, guru agama Kristen Pak. Untuk formasi P3K itu domainnya pemerintah daerah, bukan Kementerian Agama lagi. Jadi untuk pengangkatan untuk formasi ini diajukan oleh BKD provinsi Pak, atau kota ataupun kabupaten. Nah, yang mempersulit BKD? Ya, kita tidak tahu siapa yang mempersulit, tapi yang jelas bahwa tidak dibuka formasinya. Banten itu Pak sampai hari ini Pak, itu hampir semua sekolah yang ada anak-anak Kristennya itu Pak,
Guru terpaksa dari luar datang volunteer tanpa gaji, Pak. Minimal 15 anak dalam satu sekolah harus ada guru agama dengan sesuai dengan agamanya, berarti sudah wajib pemerintah menghadirkan guru. Permendiknasnya juga demikian, untuk menyampaikan kepada beberapa daerah atau provinsi ini, khususnya Jawa Barat, Banten, kemudian Jawa Timur, Jawa Tengah, kemudian Pekanbaru, dan beberapa daerah lagi, Padang. Dan kami berharap bahwa kehadiran pendidikan di Indonesia itu bagi semua golongan masyarakat, tidak boleh pandang bulu. Saya dari Sampang Madura, demi Allah, saya tumpas itu semua. Saat saja bukan bulan puasa. Hei polisi, saksikan saya orang Madura. Andai bukan bulan puasa, saya sembelih semuanya itu. Paham Madura? Saya bukannya tidak tahu yang ada di negara ini. Saya paham karena saya rakyat kecil. Di Madura cuma sampah karena saya bertekad berjuang teguh untuk memenangkan Anies Rashid Baswedan tanpa sombong. Dan saya kesini ngongkos sendiri, saudara. Perjalanan 1 malam, 1 hari 1 malam. Ngongkos sendiri, beda dengan yang di sana. Indonesia tanpa Jokowi. Indonesia tanpa Jokowi. Indonesia tanpa Jokowi. Mengapa saya katakan demikian? Seorang Bapak Tyas Rasid, pengamat politik yang santun dan cerdas, sampai mengatakan untuk mendapatkan seorang dengan kepribadian yang tidak tahu malu sedemikian rupa dibutuhkan lebih dari 100 tahun. Bayangkan, dan Indonesia memilikinya. Sifat-sifat Fir'aun itu ada dalam dirinya, yaitu memecah belah dan mempertahankan kekuasaan dengan segala cara. Oleh karena itu, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, saya ingin Anda semua kembali kuatkan tekad kita bahwa perjuangan ini harus mencapai tujuannya dan konstitusional, oke? Gagal nyomot saksi, ngundang menteri. Ada menteri bawa data, dijelasin semua. Bengong, kurang puas, ngundang lagi Jokowi. Terus aja biar sampai menang, ya kan? Jangan lupa ngundang Joe Biden sama Jinping ya. Karena dia ikut ketemuan Pak Prabowo tuh. Undang semua di MK, Jinping sama Joe Biden ya. Habis itu lo undangin semua tuh jin-jin yang ada di laut. Biar lo pada menang. Jin yang ada di langit juga undangin ya. Jangan lupa. Bawa ke MK semua. Gue bilang pindah-pindah, ntar perahu lo bocor, nyesel lo. Kalau dikasih jalan itu, tinggal Anies dengan Caimin berani nggak? Jangan kamu mau enak aja, ya kamu jadi presiden kan ente, ya wakil presiden ente. Kok kita suruh berkorban? Kita pasti mendukung, tapi nanti di depan dong. Nabi Muhammad tuh nyermin di depan, bukan dari belakang meja. Dengan perjuangan dia, kami bisa melawan kezaliman dan ketidakadilan oleh Jokowi Dodo. Maka perjuangan ini kami tidak akan pernah berhenti sampai nyawa dan darah saya pertaruhkan. Saya diberi nilai 11 dari 100. Itu nilai luar biasa. Pertama kali dalam hidup saya terima nilai itu. Dari orang yang saya beri kebaikan. Disampaikan oleh Mas Anies, sebagian besar yang disampaikan oleh Pak Ganjar itu kebohongan, itu fitnah. Saya lanjut ke Pak Anies, dan ini paling banyak bohongnya. Ya, paling banyak bohongnya. Ini bengis sekali nih pernyataan, bengis dan jahat. Hanya untuk tujuan menjatuhkan Pak Prabowo, kemudian menggunakan data palsu dan bohong. Dan publik itu sudah mendengarkan pernyataan bohong itu. Dan sebagian publik itu sudah mengkonsumsi pernyataan bohong itu. Dan itu berbahaya. Itu pernyataan bohong yang luar biasa. Terkait dengan pertahanan, berapa skor yang Bapak berikan atas kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo? Silakan Pak Ganjar. 5 cukup. Skornya justru di bawah 5 Mas Ganjar. Kalau 5 itu ketinggian Pak Ganjar. Terima kasih Pak Ganjar. Anies gak usah takut. Disebut aja angkanya berapa gitu. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11 Mas, dari 100. Mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan.
Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024. Langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya atau lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. Ibon 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Gak usah bohong lah. Tapi ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantai. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dan Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan jarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran. Dan peri kemanusiaan, gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel, karena saya mengatakan kebenaran. Hai teman-teman, tahun ini adalah tahun yang bagus untuk trading di market kripto, terutama Bitcoin dan kripto lainnya. Teman-teman bisa gunakan kesempatan ini untuk mencari cuan dengan trading di market kripto. Untuk trading, teman-teman cukup registrasi dengan menggunakan link di kolom deskripsi, lalu deposit, tentukan apa yang ingin kalian tradingkan, lalu tekan tombol buy. Sesimpel itu. Untuk minimal deposit, cuman Rp400.000 saja. Kita tidak dikenakan fee sama sekali. Saat ini lagi ada promo spesial. Welcome bonus buat kamu yang register dan deposit. Teman-teman akan dapatkan 100% dari jumlah deposit pertama. Contohnya teman-teman deposit 1 juta, maka akan menjadi 2 juta. Karena welcome bonus 100% dari jumlah depositnya. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa hubungi WhatsApp di kolom deskripsi. Saya juga mau mengajak teman-teman untuk bergabung di komunitas trading yang ada di kolom deskripsi. Di sana saya akan memberikan sinyal trading yang bisa teman-teman ikuti. Seperti biasa, kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa komen, klik like, dan subscribe. Pertanyaannya sekarang, secara objektif, siapa yang layak memimpin Jakarta?
ada beberapa calon yang mengemuka. Nasdem dan kelompoknya sudah mencalonkan Anies Baswedan. Kim, Koalisi Indonesia Maju, masih ragu-ragu. Mau mencalonkan Kaisang, ternyata Kaisang mendapatkan resistensi paling tinggi alias paling banyak ditolak oleh Jakarta. Dia hanya 1%. Kemungkinan Ridwan Kamil. Ridwan Kamil pun juga agak tidak terlalu populer di Jakarta. Nah, ada kuda hitam sebetulnya yang layak diperhitungkan oleh rakyat Jakarta. Karena PDI Perjuangan dan PKB belum memutuskan. Kenapa saya katakan PDI Perjuangan dan PKB? Karena dalam konstelasi di DPRD DKI Jakarta sekarang tidak ada satu partai pun yang bisa mencalonkan calon gubernur atau wakil gubernur, hanya satu partai. Karena konstelasinya begitu. Nah, kemungkinan besar PDI Perjuangan sedang bernegosiasi dengan partai lain, mungkin PKB. Pilihan yang terbaik kalau PDI Perjuangan akan mencalonkan adalah Basuki Cahayapurnama. Ini tidak bisa dibantah. Pernah menjadi wakil gubernur zaman gubernurnya Joko Widodo, kemudian menggantikan Jokowi menjadi gubernur, dan Ahok atau Basuki Cahayapurnama mempunyai rekam jejak yang luar biasa sukses di Jakarta. Di era Pak Ahok lah Jakarta itu menjadi tertata dengan baik. Ada pasukan oranye, pasukan biru, pasukan ungu. Itu semua kebutuhan rakyat terpenuhi dan rakyat merasa nyaman. Sungai-sungai bersih, lalu lintas begitu lancar, baik, meskipun tidak 100%. Masih ada kemacetan. Dan Ahok juga yang berani melakukan sodetan Kali Ciliwung ke BKT, sehingga banjir di Jakarta bisa diturunkan. Ahok juga yang berani menantang DPRD untuk memotong anggaran-anggaran yang tidak perlu. Lalu Ahok tidak dilindungi oleh temannya yang bernama Jokowi. Dilepas begitu saja, akhirnya sekolah selama 2 tahun di Makobrimob. Tapi dalam catatan orang waras di Indonesia, Ahok tidak mempunyai cacat bagi orang yang mempunyai masalah hukum. Dia bukan koruptor, dia hanya korban. Dia hanya orang yang dikorbankan agar penguasa tetap nyaman, stabilitas politik seolah-olah aman tentram. Ya, harus ada yang dikorbankan. Yang dikorbankan adalah Ahok. Jadi artinya secara objektif hanya Mas Basuki Cahayapurnama yang mempunyai kemampuan dibanding calon siapapun untuk memimpin Jakarta. Jadi kalau kita mau jujur, kalau rakyat itu berkehendak Jakarta maju makmur, hanya Ahok pilihannya. Kita objektif. Oh, Ahok pernah dihukum 2 tahun karena penistaan agama. Itu pret Melgedes bagi saya. Karena Ahok dikorbankan. Penistaan agama yang katanya dituduhkan di Ahok itu benar-benar adalah manipulasi hukum yang terjadi pada waktu itu. Ahok hanya mengutip apa yang dikatakan oleh Gus Dur dan kemudian dipotong oleh Buniyani yang konon katanya Buniyani belakangan ngaku yang motong orang Gerindra. Ini kata Buniyani. Saya tidak pernah mencabut ucapan saya yang berkali-kali saya sampaikan bahwa Pilgub DKI Jakarta tahun 2017 adalah pilkada terburuk sepanjang sejarah Indonesia. Kenapa? Karena menggunakan isu politik identitas. Agama yang begitu mulia digunakan, direndahkan oleh orang-orang petualang politik untuk menggolkan calegnya dan kemudian mendegradasi seorang Basuki Cahayapurnama.
itu keniscayaan. Kita head to head, apple to apple dengan Anies Baswedan. Anies pernah jadi gubernur, tapi kalau kita boleh jujur, proses naiknya Anies Sandi tahun 2017 itu bukan karena seorang Anies hebat, Sandiaga Uno hebat, tidak. Ada prakondisi yang diciptakan oleh para dewa-dewa itu sehingga terjadi gejolak yang namanya 411, 212 dan sebagainya. Itu politisasi dengan berjubah agama. Jadi saran saya sebagai rakyat Jakarta, kalau PDI Perjuangan mau berkibar, naikkan kuda hitam yang bernama Basuki Cahayapurnama untuk berlaga di DKI Jakarta. Karena dengan itu PDI Perjuangan menunjukkan kepada rakyat bahwa PDI Perjuangan mempunyai kader yang hebat. Kalah menang nomor 2, tapi PDI Perjuangan harus mempunyai keyakinan bahwa calonnya itu mempunyai integritas moral yang baik, yang bersih, tidak mempunyai rekam jejak koruptif, tidak mempunyai rekam jejak kutu loncat, dan mempunyai rekam jejak baik selama menjadi kepala daerah. Nah, sekarang sudah banyak orang waras. Sekarang sudah sadar bahwa Ahok ternyata hanya korban. Ahok tidak mudah untuk menaklukkan lawan-lawannya. Tapi Ahok mempunyai pendukung yang waras. Mayoritas rakyat Jakarta sekarang sudah mulai waras, mulai punya akal sehat, tidak lagi mau terperdaya oleh ajakan politik identitas dengan memakai jubah apapun, jubah agama, jubah kesukuan, itu tidak mempan lagi. Abaikan anasir-anasir di PDI Perjuangan yang mempertimbangkan berkolaborasi dengan Anies Baswedan atau dengan yang lain. Karena pada saat PDI Perjuangan berkolaborasi dengan Anies Baswedan, saya mempunyai keyakinan PDI Perjuangan akan ditinggalkan pendukungnya di DKI Jakarta. Sekali lagi, kalau Jakarta mau maju, Ahoklah orangnya. Relawan Anies semakin beringas dan Anies semakin galau. Dengan menggunakan politik identitas, relawan Anies akan menggulingkan Jokowi. Relawan Anies yang mayoritas pengusung khilafah seperti kadrun FPI dan HTI ingin melengsarkan Pak Jokowi. Tapi pendukung Anies lupa bahwa 82% penduduk Indonesia suka dengan kinerja Pak Jokowi. Saya pikir kalau terjadi baku hantam, maka ada 82% yang akan menghajar kadrun pengusung khilafah itu. Yang jelas saya tidak akan memilih Anies, karena Anies bukan pribumi yang jelas. Dan Anies juga merupakan antitesis daripada Jokowi. Antitesis artinya bertolak belakangan dengan semua kebijakan Jokowi. Anies sudah terang-terangan menyebutkan dia tidak akan melanjutkan kinerja dari Pak Jokowi. Tidak ada infrastruktur yang akan dibangun jika Anies memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Lagi pula Anies juga didukung oleh khilafah dan pendukung Anies dari ormas seperti FPI dan juga HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies adalah bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaan, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Kita lihat di kasus Ahok. Kita sudah bisa melihat kinerja Anies selama 5 tahun di Jakarta, dan ini merupakan rekam jejak Anies Baswedan. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi, dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumur resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Jadi saya rasa tagline perubahan yang diusung Anies adalah tagline merubah kata korupsi menjadi kelebihan bayar, supaya semua koruptor tidak dijerat oleh pasal korupsi. Karena mereka semua hanya melakukan kelebihan bayar. Jadi perkataan Ahok sudah terbukti, dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Suara minoritas jangan lagi merasa takut untuk memilih pemimpin yang membela hak minoritas. Karena Anies jelas hanya memanfaatkan
suara minoritas untuk mendapatkan suara. Ingat, di belakang Anies ada ormas pengasong khilafah, seperti FPI, HTI, PA212. Saya yakin sebentar lagi karma Ahok akan mengejar Anies Baswedan. Begitu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan di kolom komentar. Dan juga tuliskan pendapat kalian tentang people power oleh relawan Anies untuk melengsarkan Pak Jokowi. Tuliskan pendapat kalian. Jika kalian siap untuk melawan people power yang digaungkan oleh relawan Anies, ayo tuliskan lawan people power di kolom komentar. Pastikan Anda semua like video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan